Dan pemirsa, untuk mengetahui serangan Israel yang terjadi di timur laut ibu kota Iran, Tehran, kita terhubung bersama dengan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Ismail, bisa Anda ceritakan kembali atau gambarkan bagaimana situasi terkini di sana setelah Israel melakukan serangan? Ya, Mas Jason, sebagaimana diberitakan pada pukul 3.30 waktu setempat, Iran telah melancarkan operasi yang bisa dikatakan skala besar karena menyasar beberapa target di seluruh wilayah Iran. Terdengar ledakan, dilaporkan terdengar ledakan dari Kars, Kermanshah, di Tehran, di Hamedon, di Isfahan, di Ahwaz, dan Loreston. Sementara yang bisa kita saksikan dari laporan warga, dari sistem pertahanan udara yang bisa dikatakan aktif, tapi tetap ada rudal yang berhasil, roket yang berhasil menyasar ke pemukiman penduduk. Disebutkan di wilayah barat daya Tehran ada dua pemukiman apartemen yang terdampak ledakan, dan juga dilaporkan ada korban jiwa, namun jumlah pastinya belum dapat dilaporkan. Bandara udara Imam Khomeini juga ditutup sementara akibat serangan ini, dan Iran sebagaimana telah dikatakan oleh petinggi-petinggi militer dari kemarin bahwa setiap serangan yang dilancarkan ke Iran akan langsung mendapatkan balasan. Dan kami dapatkan laporan juga jet-jet tempur Iran serta serangan Iran juga telah mulai dilancarkan. Rudal balistik telah ditembakkan menuju Israel dari Loreston, dan juga dilaporkan sementara kami mendapatkan laporan bahwa serangan Israel ini itu dilancarkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Karena itu ada beberapa ledakan juga terdengar di Baghdad karena sistem pertahanan udara Iran yang aktif di sana. Sementara pantauan kami juga warga masih dalam keadaan tenang, tidak ada kepanikan. Dari pihak pemerintah sendiri telah menghimbau warga untuk sementara tidak bepergian, mengurangi aktivitas keluar dan ke tempat-tempat pemukiman yang dipastikan mendapatkan keamanan yang lebih besar. Ya, Ismail, untuk warga sendiri yang terdampak di sana, apakah memang mereka memilih untuk bertahan di rumah saja sesuai dengan arahan tadi di sana, atau mungkin pihak otoritas terkait juga sudah menyiapkan tempat untuk mengungsi atau tempat yang lebih aman untuk warga di situasi saat ini? Ya, sejak awal dikatakan oleh pemerintah Iran dan pihak-pihak terkait bahwa warga tidak diperlukan atau tidak dianjurkan untuk melakukan pengungsian karena memang pemerintah Iran tidak menyiapkan barak-barak sebagaimana tempat-tempat persembunyian sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah rezim Zionis, rezim Israel. Pemerintah hanya sekedar menganjurkan untuk tetap di tempat karena menjamin keamanan bagi seluruh warga. Hanya saja memang dari kita lihat dari seluruh serangan yang dilancarkan dengan skala besar ini, tetap ada yang terdampak dari serangan tersebut. Kita bisa melihat dari visual yang ada yang dikirim oleh netizen Iran, ada dua gedung yang menyebabkan beberapa terlihat juga ada korban jiwa. Kami lihat dari visual yang dikirimkan ada seorang anak-anak, tapi sampai sekarang belum ada laporan pasti dari yang terkait dari jumlah korban seluruhnya. Baik, belum ada jumlah pasti atau data resmi terkait dengan korban akibat serangan ini. Tapi Ismail, apakah di sana sistem komunikasi ini juga mengalami dampak? Kami juga mendapatkan laporan bahwa bandara Imam Khomeini ini juga ditutup. Bisa Anda konfirmasi terkait dengan hal ini? Ya, dilaporkan ada ledakan besar terjadi di dekat bandara Imam Khomeini sehingga penerbangan pun kemudian di cancel, bandara ditutup sehingga aktivitas bandara seluruhnya dihentikan sampai informasi selanjutnya. Sementara saya sendiri berada di kota Qum, sekitar 80 km dari Tehran. Kami tidak mendengarkan ada ledakan apapun. Dan aktivitas masyarakat seperti biasa. Hari ini adalah hari Jumat, hari libur.
Bahkan besok Iran akan memperingati sebuah perayaan besar, perayaan Idul Qadir. Telah banyak agenda-agenda yang telah diumumkan untuk masyarakat memeriahkannya di tempat-tempat publik. Hanya saja belum kami dapatkan informasi selanjutnya apakah acara-acara tersebut akan dibatalkan atau tidak, dengan melihat eskalasi yang kemungkinan akan terjadi beberapa hari ke depan dengan adanya serangan balik yang dilancarkan oleh pihak terkait Iran. Ismail, secara garis besar yang Anda dapatkan informasinya, wilayah-wilayah mana saja atau area mana saja yang terdampak serangan? Ya, kalau kita melihat pengakuan dari Israel bahwa mereka akan menyerang fasilitas nuklir, sampai sekarang belum ada laporan bahwa ada fasilitas nuklir yang terdampak dari serangan ini. Ledakan-ledakan yang terdengar dari wilayah-wilayah fasilitas nuklir Iran adalah sistem pertahanan udara Iran yang aktif. Sampai sekarang belum ada laporan maupun gambaran visual selain dari Tehran, tempat-tempat yang disebutkan fasilitas nuklir tersebut terdampak. Yang bisa kita dapatkan sementara adalah ledakan yang terjadi di Tehran karena dilaporkan oleh warga setempat. Baik, Ismail, apakah Anda mengamati atau melihat ada pengerahan misalnya dari militer setempat di tempat-tempat vital yang biasa kemudian jadi aktivitas masyarakat misalnya di sana? Kami tidak melihat langsung adanya aktivitas militer di luar kebiasaan. Yang kami pantau, baru saja kami mendapatkan video dan kami nonton juga secara live di televisi, jet-jet tempur Iran sudah mulai digerakkan untuk mempertahankan wilayah udara Iran, dan juga adanya serangan belasan yang dilancarkan dengan menembakkan beberapa rudal balistik. Kami tidak tahu apakah akan diarahkan ke Israel langsung, ke Tel Aviv, atau mengarah ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak, yang disebutkan bahwa dari lokasi tersebut Israel melakukan serangan. Ismail, lalu apakah Presiden Iran ini sendiri sudah memberikan pernyataan resmi terkait dengan kejadian atau serangan yang dilancarkan Israel ke sana? Sampai sekarang kami belum mendapatkan adanya laporan resmi. Bahkan sebagaimana yang diberitakan oleh kantor berita Israel, bahwa serangan ini juga menargetkan pejabat-pejabat senior, termasuk panglima militer, bahkan mungkin juga menarget presiden, sehingga sampai sekarang kami belum mendapatkan ada konfirmasi atau ada pernyataan dari presiden. Baik, Ismail, kami harus tahan dulu, nanti kami akan konfirmasi kembali informasi dari sana, dan pemirsa tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.